Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru fisika SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kembali akan menerangkan tentang bahan ajar, yaitu aplikasi hukum 2 Newton terkait materi fisika peminatan IPA fase F. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi hukum 2 Newton. Yang pertama, bahwa setelah kita mempelajari hukum-hukum 1, 2, dan 3 Newton, kita dapat melihat beberapa aplikasi hukum 2 Newton yang dapat kita jelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tentang gaya normal ataupun desakan kaki pada sistem lift yang naik ataupun turun. Kemudian yang kedua yaitu tentang sistem katrol. Yang ketiga adalah tentang interaksi gaya kontak benda yang didorong, serta yang keempat adalah tegangan tali pada benda yang ditarik. Untuk yang pertama, bahwa pada sistem lift yang dalam keadaan diam, kita tahu bahwa dalam keadaan diam, maka komponen gaya-gaya yang berada pada sistem lift tersebut adalah, yaitu yang pertama gaya berat orang tersebut di dalam lift, kemudian diimbangi dengan gaya desakan kaki yang kita sebut sebagai gaya normal. Nah, untuk lift yang sedang diam ataupun lift yang sedang bergerak namun kecepatannya konstan, maka ini kembali berlaku hukum 1 Newton, yaitu gaya-gaya bekerja itu bernilai 0. Karena komponen gaya yang bekerja adalah pada komponen sumbu Y, maka kita bisa uraikan bahwa Fy atau gaya komponen sumbu Y sama dengan 0. Di sini percepatannya adalah 0 karena bendanya liftnya diam ataupun sedang bergerak dengan gerakan yang kecepatannya konstan. Maka gaya normal yang ke atas itu kalau dikurangi dengan gaya berat adalah bernilai 0. Jadi resultan gaya yang bersumbu Y adalah normal dikurangi dengan gaya berat sama dengan 0, ataupun gaya normalnya adalah sama dengan beratnya atau N sama dengan W. Ini berlaku pada lift yang sedang diam ataupun lift yang sedang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kemudian yang kedua, untuk lift yang dipercepat atau diperlambat ke atas, kita bisa uraikan sebagai berikut. Jika lift bergerak ke atas, itu mengalami percepatan A, ditandai oleh tanda panah A ke atas. Nah, oleh karena itu, komponen resultan gaya bekerja adalah, atau sigma Fy-nya adalah M kali A. Di sini ada percepatan M kali A. Kita tahu bahwa komponen gaya pada sumbu Y adalah normal dikurangi gaya berat. Ya, normal dikurangi gaya berat sama dengan M dikali A, atau normal adalah gaya berat ditambah M kali A. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa lift yang bergerak ke atas yang memiliki percepatan A itu mengakibatkan seakan-akan berat badan ataupun berat benda itu bertambah. Bertambahnya adalah sebesar M dikali A. Adapun jika lift bergerak ke atas tetapi mengalami perlambatan yang minus A, atau perlambatannya dituliskan dalam minus A, maka komponen gaya bekerja adalah Fy sama dengan M dikali minus A, yaitu normal dikurangi gaya berat sama dengan minus M dikali A. Kita pindahkan ruasnya, maka menjadi persamaan normal sama dengan berat dikurangi M kali A. Hal ini menandakan bahwa untuk lift yang mengalami perlambatan itu gaya beratnya berkurang, ya, yaitu sebesar M kali A. Adapun untuk lift yang dipercepat atau diperlambat ke bawah, yang pertama, jika lift bergerak ke bawah itu mengalami percepatan A, maka komponen gaya pada sumbu Y-nya adalah gaya berat dikurangi normal. Nah, sekarang ini gaya berat dikurangi normal sama dengan M kali A, maka gaya normalnya adalah gaya berat dikurangi M kali A. Ini artinya bahwa
Jika lift itu bergerak ke bawah, maka berat badan ataupun berat bobot benda itu seakan-akan berkurang. Adapun jika lift bergerak ke bawah tetapi mengalami perlambatan minus A, maka dengan cara yang sama kita memperoleh bahwa gaya berat adalah gaya normal adalah gaya berat ditambah massa kali kecepatan. Jadi seakan-akan berat badan itu bertambah jika liftnya itu mengalami perlambatan yang ke bawah. Kemudian untuk yang selanjutnya, aplikasi hukum 2 Newton itu terhadap sistem katrol, yang mana beberapa sistem katrol ini dapat kita cari percepatan sistem katrolnya dan tegangan talinya. Nah, kita tidak menurunkan persamaan ini, tapi kita melihat pola daripada perubahan persamaan ini, di mana gambar yang pertama adalah sistem katrol, di mana massa kedua lebih besar pada massa satu, yang masing-masing ini memiliki berat dan menggantung begitu. Kemudian yang kedua, salah satunya itu massa yang pertama itu berada pada bidang datar yang licin dihubungkan dengan katrol yang tanpa gesekan, dan massa 2 lebih besar pada massa 1. Kemudian yang ketiga adalah katrol, sistem katrol di mana massa satunya dia berada pada permukaan yang kasar. Sementara sistem yang keempat yaitu massa satu katrol berada pada bidang permukaan yang bentuk sudut. Nah, untuk secara cepatnya kita melihat apa persamaan percepatan dan tegangan tali berikut. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa tegangan tali di sini adalah bernilai sama. Nah, untuk percepatan pada sistem yang pertama itu kita ingatkan saja bahwa untuk mencari percepatannya adalah delta W dibagi sigma M. Artinya delta W itu adalah selisih berat. Selisih berat antara benda yang lebih berat dikurangi benda yang lebih ringan dibagi dengan penjumlahan massa kedua benda. Sedangkan untuk tegangan talinya ini kita memberikan pola 1 plus 1 dikali massa pertama kali massa kedua kali gravitasi dibagi percepatan gravitasi, maksudnya dibagi dengan jumlah massa keduanya. Ini 1 plus 1 kita cirikan bahwa massa yang pertama itu dengan massa yang kedua sama-sama memiliki beban dengan angka 1 ya. Gitu. Ini untuk membedakan untuk yang lainnya. Jadi seakan-akan massa benda 1 itu membanding massa benda 2 dan massa benda 2 itu membanding massa benda 1. Nah, ini koefisiennya kita tulis sebagai 1 plus 1. Nah, untuk yang gambar kedua bahwa benda tersebut yang massa satunya itu berada pada bidang yang licin, maka untuk percepatannya ya sigma ataupun perbedaan berat antara massa 2 dan massa 1 di sini dikatakan bahwa massa 1 tidak dibebani oleh massa 2 apabila massa 1 ini berada pada bidang yang licin. Ini dituliskan dalam bentuk massa 2 itu adalah 0. Ya, jadi perbedaan antara yang pertama dan kedua terletak dari M2 dikurangi 0. Yang lainnya sama. Begitu pula dengan tegangan talinya, untuk massa 2-nya indeksnya adalah 0. Jadi kalau yang tadi adalah 1 plus 1, sekarang 1 plus 0. Yang lainnya sama, yaitu massa 1 kali massa 2 kali gravitasi percepatan dibagi dengan jumlah kedua massa. Nah, adapun yang gambar ketiga bahwa di sini untuk perubahan beratnya bahwa massa 2 itu nanti dikurangi dengan koefisien gesek koefisien gesek kekasaran permukaan dikalikan massa benda pertama. Jadi karena di sini permukaannya itu adalah mengalami gaya gesek karena bidangnya kasar, maka massa 2 atau benda kedua itu seakan-akan terbebani pula oleh massa benda pertama. Nah, di sini kelihatan bahwa persamaannya itu tinggal kita ganti untuk massa 2-nya adalah massa 1 ya, massa 1 dikalikan koefisien gravitasi. Begitu pula untuk mencari tegangan tali, maka indeksnya adalah 1 plus mu atau 1 plus koefisien kekasaran permukaan, yang ini sama. Jadi ini kita bisa melihat polanya ya, pola persamaannya lebih gampang untuk dihafalkan atau dipahami. Dan begitu pula dengan benda massa 1 yang berada pada permukaan yang bentuk sudut, maka untuk
percepatannya, ya, perbedaan ataupun selisih antara berat benda kedua dengan berat kesatu, bahwa berat benda kesatu atau massa benda kesatu itu harus dikalikan dengan sinus sudutnya. Jadi di sini kelihatan polanya, dan untuk tegangan talinya juga bahwa 1 ditambah dengan sinus sudut daripada permukaan bidang yang miring, yang ini sama. Sehingga dengan demikian kita bisa mudah untuk memahami percepatan dan tegangan tali pada sistem-sistem katrol seperti gambar yang kita lihat seperti ini, ya. Nah, yang terakhir untuk interaksi dua benda yang ditarik dengan gaya F dan interaksi dua benda yang didorong oleh gaya F. Nah, secara cepatnya bahwa untuk menentukan tegangan tali, ya, antara masing-masing, ya, interaksi antara massa 1, massa 2 atau massa benda 2 dan massa benda 3, untuk benda yang ditarik, ya, untuk benda ditarik secara gampangnya adalah ditarik dengan gaya F, maksudnya apabila ingin mengetahui berapa tegangan talinya maka lihatlah belakangnya. Contoh ini di sini dengan catatan, ya, bahwa permukaannya itu memiliki koefisien gesek yang sama, ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa besarnya tegangan tali T2, 3, yaitu besarnya tegangan tali antara benda 2 dan benda 3, maka kita harus melihat benda yang di belakangnya, yaitu massa 1. Jadi untuk untuk massa 1 dan massa 2, ya, kalau ingin mengetahui tegangan tali T23 antara benda kedua dan benda ketiga. Jadi tegangan tali antara benda kedua dan ketiga itu adalah besarnya sebesar massa 1 ditambah massa 2, ya, massa 1 ditambah massa 2, ini karena bendanya ada di belakang daripada massa benda ketiga, ya, itu dibagi dengan total semua jumlah massa benda dikalikan dengan gaya tariknya. Nah, adapun untuk interaksi dua benda yang didorong, itu yang dilihat adalah depannya. Jadi kalau ingin menentukan gaya kontak antara, ya, massa 1 dan massa 2, berarti kita melihat di depannya, yaitu ada benda massa 3. Jadi interaksi antara gaya kontak massa 1 dan massa 2 itu besarnya adalah massa 3 dibagi dengan jumlah seluruh gaya dikalikan dengan gaya dorongnya. Dan kalau ingin mengetahui berapa besarnya gaya kontak antara massa 2 dan massa 3, maka kita melihat yang paling depan ini adalah masang yang ketiga dibagi dengan jumlah gaya seluruh ketiga benda tersebut dikali jumlah seluruh massa ketiga benda tersebut, kemudian dikali dengan gaya dorongnya. Demikianlah bahan ajar yang singkat ini untuk aplikasi hukum 2 Newton pada materi dinamika hukum Newton, dan aplikasinya semoga dapat menjadi wawasan kita untuk dapat memahami apa saja yang termasuk dalam hukum 2 Newton. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.